Fauzan F. Bilqis Azhara. Nada Kanzila. Iya. Nurul Ifadatul Jannah. Andika Putra. Helmi. Anugrah Pratama. Muhammad Fauzan. Syahrul Ramadan. Muhammad Fadil. Oke, hadir semua. Siapa belum? Farid. Siapa namanya? Oh, iya, Farid setelah hadir ya. Jadi, ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Oke, so I will tell you our learning objectives today. Jadi baiklah, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, by observing the picture, students are able to identify the characteristic of highlands, lowlands, and beaches as well as the natural resources of the welfare of society. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, by observing picture, students are able to present information resulting from identifying the characteristic of highland, lowlands, and beaches as well as the as of natural resources for the welfare of society. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, attention please, perhatikan papan tulisnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Kapal. Ya, kapal ini ada airnya, ada pasir, itu disebut apa? Pantai. Ya, beach pantai. Ini gambar apa? Pemandangan. Ini yang tinggi nih. Gunung. Iya, gunung. Jadi ini gunung. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, tadi sawah, betul. Jadi itu tadi ketiga gambar tadi itu merupakan bentang alam Indonesia. Ada yang tahu bentang alam Indonesia? Bentang alam Indonesia itu maksudnya semua yang ada di seluruh permukaan bumi ini, seperti pantai, apa lagi tadi? Tumbuhan, gunung, apa lagi? Air, padi, sawah, ya, betul. Jadi kita akan membahas karakteristik bentang alam. First, the beach. Pertama, pantai. The beach is an area directly adjacent to the sea. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Some beaches are sloping and some are steep. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Ada 3 jenis pantai menurut bentuknya, yaitu pantai landai, pantai curam, dan pantai berseri. Selanjutnya, jadi yang kedua itu dataran tinggi. Iya, dataran tinggi. Jadi gunung tadi itu contoh dari dataran tinggi. Iya, jadi tadi itu gunung contoh dari dataran tinggi. The plateau is the surface of the earth whose height is 500
meters above sea level. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Ada yang pernah pergi di kebun teh? Marino? Oh ya, itu termasuk dataran tinggi. Ya, betul. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Dataran tinggi juga biasa terbentuk karena bekas kaldera yang luas dan tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. There are two types of plateaus. The first is the mud plateau and the second is the volcanic plateau. Jadi ada jenis-jenis dataran tinggi. Ada yang bisa baca dataran tinggi ini? Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca ini? Jadi dataran tinggi terpotong merupakan dataran tinggi yang dibentuk sebagai akibat dari gerakan ke atas yang terdapat pada kerak bumi. Kedua, dataran tinggi vulkanik. Dataran tinggi vulkanik terbentuk oleh berbagai letusan gunung berapi yang suci perlahan-lahan meluncur dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah dataran tinggi dari aliran lava yang dihasilkan. Perhatian. Perhatian. Oke, terakhir. Kelas 6. Terakhir, dataran rendah. Jadi contoh dataran rendah tadi apa? Sawah itu contoh dari dataran rendah. Lowlands are flat surface with a height of less than 200 meters above sea level. In general, lowlands are located around the coast. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ada yang pernah lihat pohon kelapa? Jadi itu pohon kelapa atau yang perkebunan kelapa itu contoh dari dataran tinggi. Dataran rendah. Iya, dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu gunung. Kalau dataran rendah itu perkebunan kelapa, tebu. Ada yang tahu apa itu tebu? Ada yang sudah lihat pohonnya? Ada yang sudah lihat kebun tebu? Ada yang sudah lihat? Tidak, ya. Kakak juga biasa lihat di TV. So, that's an explanation of the characteristic of Indonesia natural landscape. Jadi, itulah penjelasan mengenai karakteristik bentang alam Indonesia. Perhatian. Ini silakan duduk di kursinya. Oke. Does anyone have any question? Ada yang mau bertanya? Siapa? Sempat masih ada yang bingung mengenai materi tentang bentang alam Indonesia. Sempat ada yang bingung mengenai pantai, dataran tinggi atau dataran rendah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada?